pernah pada saat sampai satu saat di mana pesawat tempur kita itu hanya dengan hitungan jari yang bisa operasional. Menyedihkan nggak? Melihat kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan, berapa nilai Pak Oh, Prabowo? kalau saya bilang 11 dari 10. 11 dari 10. Kita anggap Pak Prabowo itu bisa 2 kali lah, 5 sampai 10 tahun. Nah, jadi dalam 2 kurun kali ya? kan Ini saya catat ya. bisa 2 kali. Aku catat ya, politisi soalnya. Nah, Ya. kan Artinya Golkar mendukung tuh 2 periode juga nih Pak ya, Prabowo. kita satu dulu. Ya, satu dulu, Satu ya, dulu. ya. Nanti di 29 Iya, kita iya. duduk lagi. Iya, iya. Hai Sobat Madilog, berjumpa lagi dalam Madilog Forum Podcast bersama saya Budi Usmaur Piliang. Dan seperti biasa ada Indra Jaya Piliang di sebelah saya. Ya. Indra, lu sekarang menjalankan 2 fungsi Indra. Ya. Satu menemenin gue sebagai host di Madilog Forum. Nah, karena kita sekarang topiknya ada Bung Dev Laksono. Apa Siap, kabar? hadir. Nah, kita kedatangan Merdeka. tamu dari Partai Golkar, pemenang pemilu nomor 2 ya. Nomor 2 Ya. apa nomor 1, Bang? Ya, kita kalau secara angka nomor 2, akan tapi secara faktual nomor 1. Ya, berarti ada optimisme Partai Golkar. Dokter lah. Ya. Dokter. Oh, dokter ya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Selamat Bung Dev. Nah, Terima kasih. Bung Dev ini kita akan bicara tentang Pak Bung Dev masih di Komisi 1 ya? Ya. Masih di Komisi 1 DPR RI. Nah, kalau kita lihat fungsi dari Komisi 1, sebenarnya Bung Dev Laksono ini sangat memahami ya karakter dari Pak Prabowo karena mitra kerjanya ya, Menteri Pertahanan. Nah, terakhir ini kita melihat Pak Prabowo kan sebentar lagi kan menjadi presiden, akan dilantik jadi presiden. Tetapi kita lihat sebulan terakhir ini Pak Prabowo banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, ya kan? Tentu kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Nah, tetapi juga kita mendengar bahwa ada rencana-rencana pembelian senjata segala macam. Nah, apakah itu dalam pemantauan Komisi 1 DPR itu kunjungan-kunjungan Pak Prabowo ke banyak negara? Terakhir kan ke Turki dan ke Rusia ya kan? Bahkan di Rusia itu yang lebih gawat lagi yang kita dengar, ada bicara-bicara tentang membeli semacam nuklir gitu ya. Nah, itu gimana Bung Dev? Ya, ini kan baru pembicaraan, jadi belum apa-apalah. Kita baru pengenalan dari awal. Jadi kalau nggak salah, lepas dari Prancis, sekaligus pas pembukaan Olympic Games, terus ketemu juga dengan business community di sana, sempat ketemu Presiden Prancis, habis itu ke Albania, terus ke mana lagi ya, ke Turki, terus ke Rusia, ya terus baru pulang ke Jakarta, ya kurang lebih gitulah. Nah, pertemuan itu juga banyak. Dan memang di wilayah itu juga ditugaskan juga oleh pemerintah. Jadi pasti pertemuan itu berdasarkan arahan dari Presiden Jokowi. Nah, itu satu. Terus 2, ya ini juga menjalankan fungsinya bahwa kita ini memiliki military diplomacy. Jadi kan kita selain jalur diplomasi umum, ada jalur diplomasi parlemen, ada jalur diplomasi olahraga ya seperti Olympic Games, jalur diplomasi pemuda, fashion, segala macam, semua diplomasi itu kita jalankan. Tujuannya untuk apa? Ya satu, untuk memperkenalkan Indonesia, membuka wawasan, mempererat hubungan kita. Dan penting juga untuk kita membangun hubungan yang erat ya dengan semua negara seluruh dunia. Karena kan memang politik kita itu kan bebas aktif. Ya kan? One enemy is too many, 1,000 friends is too few. Jadi harus sebanyak-banyaknya. Sesedikit-sedikitnya musuh, sebanyak-banyaknya kawan. Sesedikit-sedikitnya bahkan sampai dengan 0 musuh. Jadi kita kawan sama semua. Kita bisa komunikasi sama semua. Kita enak santai dengan semuanya. Ya tentu dengan mengedepankan interest kita. Sehingga kita selalu mencari benang merahnya lah antara kepentingan kita dengan semua negara-negara tersebut. Apa itu terkait secara spesifik kunjungan itu kan ada beberapa ke negara NATO ya, anggota NATO, dan juga ada ke China, ke Rusia ya kan. Nah, apakah spesifik memang itu terkait dengan diplomasi untuk penambahan peralatan persenjataan kita? Peralatan persenjataan kita banyak yang sudah uzur. Yang baru juga banyak. Jadi lebih heavy-nya ke situ ya sebenarnya kunjungan Pak ya gini, Menhan. karena kalau kita ngelihat fungsinya Pak Prabowo sekarang sebagai Menhan. Ya pasti hal yang utama yang dibahas itu adalah untuk satu pendidikan prajurit kita, ya peningkatan capacity building-nya, ya baik untuk Bintara, Perwira, Tamtama. Nah terus juga untuk knowledge sharing,
ya knowledge sharing gitu dalam mengatasi masalah, dalam menghadapi potensi konflik segala macam gitu-gitu. Nah, terus juga untuk peremajaan alutsista kita. Alutsista kan nggak selalu selamanya itu alat tempur utama kan, bisa juga kendaraan operasional kah, atau sistem lah, atau jaringan. Hal itu kan semua adalah bagian kaitan dari alutsista kita. Oke. Gitu. Nah, itu semua membutuhkan kerjasama yang baik dengan semua negara. Dan kita kan juga pernah pengalaman ya. Dulu mungkin kita sangat reliant on Western Bloc ya. 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 Nah, lalu ketika kita kena embargo, pesawat nggak bisa terbang, kapal nggak bisa dipakai, sulit kita. Pernah sampai satu saat di mana pesawat tempur kita itu hanya dengan hitungan jari yang bisa operasional. Menyedihkan nggak? Iya. Ya, kenapa? Ya karena peralatannya nggak bisa dibeli. Nah, akhirnya kita harus ngelihat ke Eastern Bloc. Ya, walaupun pada saat itu sudah tidak lagi West in East ya, karena USSR sudah runtuh. Nah, akan tapi kan tetap masih kerasa lah Blok Timur, Blok Baratnya. Nah ya sekarang juga tetap harus menjadi pertimbangan juga ketika kita melakukan pembelian-pembelian. Jadi jangan terlalu rely on one side. Jadi kita harus mencari yang dimana deal-nya itu paling terbaik buat kita. Ya kita lihat dari pertama ya pasti harganya. Lalu benefitnya untuk kita. Apakah ada transfer of knowledge, terus juga transfer teknologi, terus juga ada pembangunan, mereka melakukan investasi nggak untuk development dan pembangunan di wilayah kita. Ya hal itu harus jadi pertimbangan untuk kita memutuskan. Ya. Sebagai leader nanti Pak Prabowo ini sebagai pemimpin nasional segala macam, apa masalah pertahanan, masalah militer ini bisa menjadi sesuatu yang memayungi gitu. Pastinya ya, pastinya. Kan pertama kita lihat secara pribadi passion-nya Pak Prabowo itu kan sangat besar di bidang sektor pertahanan. Kenapa pemikirannya beliau itu kan dengan kita memiliki pertahanan yang kuat, jadi kita akan semakin menjadi negara yang respected di wilayah kita. Jadi kita nggak akan dipandang sebelah mata. Ya kalau kita lihat aja ya, jumlah pesawat aja deh. Jumlah pesawat kita F-16 F-16, F-15 kita dibanding Malaysia, dibanding Singapura aja juga masih kalah. Singapura itu F-15, F-16-nya aja tidak semuanya diparkir di Singapura, ada yang diparkir di Sabah, ada yang diparkir di Australia, ada yang diparkir di Amerika. Kenapa ya? Kalau memang ada apa-apa bisa memobilisasi dari berbagai macam arah. Nah, kayak mereka punya submarine, negara cuma sempit begitu. Submarine itu ada 8, ya. Satu diparkir di Jerman untuk training. Jadi mereka beli submarine satu khusus untuk training. Dan itu sudah dilakukan sejak beberapa dekade yang lalu. Gitu. Nah, jadi kalau kita anggap ada skor 1 sampai 10, Bung Dev ya. Anda sebagai mitra kerja Pak Prabowo 5 tahun di DPR RI, ya kan? Berapa skor Pak Prabowo selagi waktu masih Menhan? Karena banyak civil society yang mengamati masalah pertahanan, ya kan. Prabowo nilainya di bawah 5. Kalau Bung Dev yang lebih real ya, melihat kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan, berapa nilai Pak Prabowo? Kalau saya bilang 11 dari 10. 11 dari 10. Berarti 10 plus. Iya. Kira-kira apa yang banyak hal. Apa karena Bung Dev sekarang atau Partai Golkar ya, bagian dari koalisi Indonesia Indonesia Maju? Ya, kita harus bicara secara objektif dong. Secara objektif. Jangan hanya karena itu namanya penjilat. Nah, karena kan saya kerja di sana, saya tahu bagaimana kerjanya beliau, saya tahu bagaimana beliau menjalankan tugas fungsinya, mengutamakan, memanage anggarannya, mencari sumber-sumber dana dan juga deal yang baik untuk Indonesia, dan bagaimana memastikan penyerapan tenaga kerja kita, terus juga meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, ya, dan juga meningkatkan derajat kita, gitu. Dia memperjuangkan uang lauk pauk untuk prajurit kita, terus juga membuka kesempatan pendidikan bagi perwira-perwira, gitu, yang kan perwira-perwira itu kan misalnya untuk naik dari mayor ke letkol, kolonel ke jenderal, itu kan ada sekolah-sekolahnya. Itu dipastikan bahwa mereka itu mendapatkan kesempatan yang layak untuk mereka bisa naik pangkatnya, dan juga membuka ruang-ruang di mana prajurit-prajurit TNI bisa dikaryakan. Artinya di Komisi 1 ya, mungkin Komisi 1 kan nggak hanya satu Partai Golkar aja, banyak partai lainnya. Nah,
kalau Bung Dev memberikan 11 dari 10, Ya. berarti parameter-parameter yang diminta oleh pemerintah dan juga diawasi oleh Komisi 1 itu terpenuhi semua oleh Pak Prabowo. Nah, bagaimana dengan misalnya kayak kasus food estate ya kan, Ya. yang banyak mendapat kritik ya, Yes. kemudian juga pemenuhan Ya. MEF ya Ya. kan. Itu gimana Bung Dev? Apakah tercapai semua tuh Ya minimum essential gini, cost itu? kan semuanya kan sesuai kemampuan ekonomi juga. Ya. Ruang fiskal kan terbatas. Terus strategi prioritas pemerintah kan juga banyak. Ya, food estate memang salah satu prioritas utama. Akan tapi kan ada juga pembangunan infrastruktur, jalan tol, jembatan, dermaga, sekolah, pendidikan, kesehatan, terus kampus-kampus untuk kita melahirkan tenaga ahli kesehatan kita. Nah, ini kan semua harus terangkum di dalam APBN kita. Nah, memang food estate belum sepenuhnya berjalan karena memang membutuhkan waktu. Nggak, ini bukan perkara sehari 2 hari, Bos. Ya. Menanam ya, Nah, membuka kan, lahan. Jadi kalau menanam dinilai segala gagal food estate, Anda nggak sepakat? Enggak. Memang prosesnya lah. Kan mulai dari pembebasan lahan dulu, terus penyuburan lahannya, terus penyemaiannya. Memang butuh waktu. Ya kalau memang ada hambatan-hambatan ya itu ya hal yang lumrah itu karena memang alamnya sulit. Tapi hal itu terus menjadi koreksi untuk kedepannya diperbaiki. Yang baru katanya selama Pak Prabowo ini ada industri pertahanan kita yang udah bisa ekspor. Ada sejumlah peralatan-peralatan ya, mulai dari senjata laras pendek, laras panjang, terus juga kendaraan-kendaraan berat, kendaraan rantis, kendaraan tempur juga sudah ada yang di-develop, ada yang di-develop dari nol, ada yang kita tinggal ada beberapa komponen utamanya kita beli dari luar, terus kita jahit sehingga layak, terus kita bisa digunakan di negara-negara lain. Peluru ada yang 100% buatan Indonesia, ada yang masih komponennya harus impor. Kenapa? Memang karena bahan bakunya itu harus beli dari luar gitu, kayak propelannya, terus ada lempengan-lempengannya yang masih harus beli dari luar. Nah, akan tapi TKDN-nya sudah di atas 70%. Di atas 70%. Iya. Berarti ini sesuatu yang baru yang dilakukan Pak Prabowo. Ya, tentu karena TKDN-nya meningkat, jumlah produktivitasnya juga hasil produksinya juga meningkat. Ya, nah ini kan berarti kan kayak membuat cash flow positif kepada BUMN gitu. Ya memang yang dari BUMN BUMNIS ya, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis ya, BUMNIS, belum semuanya positif cash flow-nya ya. Yang PTN ya, sama PT PAL belum positif. Akan tapi Pindad, Dahana, PT LEN, itu semua sudah positif. Berarti industri pertahanan di eranya Pak Prabowo sebagai Menhan itu mengalami pertumbuhan. Sangat. Oke. Berarti Bung Dev nih sama teman-teman Komisi 1 tuh udah jago nembak juga sekarang. Ya sekali-sekali boleh lah. Kalau gitu, itu ada latihannya juga. Kalau dulu masih nggak masuk ke kertasnya, sekarang udah masuk lah. Walaupun belum kena ke itemnya, tapi udah kena sampingnya. Itu kan kalau gitu, kalian itu. Bung Dev, apa yang masih kurang ya? Yang dilakukan oleh Prabowo sebagai Menhan, apa ya? Apakah yang kurang dari Pak Prabowo adalah misalnya meningkatkan anggaran untuk Kemenhan yang kalau saya pernah wawancara Pak Prabowo sebagai Menhan waktu saya masih di Majalah Angkatan Bersenjata itu memang yang ideal buat Indonesia ya 1 tahun itu sekitar 300 triliun. Ya, 85 tepatnya. Kan? Nah, tapi kan realisasinya kan separuh dari itu aja ya selama ini. Nggak nyampe, Bos. Malah nggak nyampe. Nah, 30-an. kalau dikaitkan dengan situasi saat sekarang, di mana secara geopolitik ya kan situasinya memanas, dan kita juga ingat baru-baru ini Pak Prabowo mengatakan bahwa kita justru harus mengutamakan masalah pertahanan ya. Nah, apakah dari beliau Menhan kemudian sebentar lagi dilantik menjadi presiden, apakah ruang fiskal ya untuk pertahanan ini akan direalisasikan seperti yang pernah dibilang 300 triliun per tahun? Apakah Bung Dev melihat arahnya ke situ? Kalau sampai langsung ke 385 ya, kan permintaannya kan 385 itu kan sekitar berapa ya, 1,5 atau 2% dari dari APBN? Enggak, dari GDP kita ya. Kan APBN kita kan 3.500, 15% ya. Itu jadi sekitar 10%-an, 12% dari APBN kita. Tapi masalahnya itu ruang fiskalnya
kurang. Mhm. Karena kan ya APBN kita kan 3.500. 20% dikunci untuk pendidikan. Ya kan, terus habis itu kan belum pembangunan infrastruktur lain-lainnya. Lalu belanja pegawai. Ya. Terus untuk kesehatan. Nah, itu kan semua udah langsung habis berapa. Jadi untuk pembangunan militer kita itu ya, pembangunan pertahanan kita memang terbatas. Nah, tentu harapannya ke depan ya paling nggak bisa nambah lah. Misalnya kan saya sekarang 136 ya kalau nggak salah ya. Untuk di 25 136 T. Nah, ya target kita kan 385 itu idealnya. Ya mungkin nggak bisa ke sana, tapi mungkin bisa nambah dulu 50 atau sampai 100 triliun dulu gitu ya. Nah, itu kan tergantung nanti range-nya pemerintah seperti apa untuk 2529 gitu kan. Artinya tadi kan Pak Jokowi mengatakan semua program Pak Prabowo itu mestinya masuk dalam RAPBN 2025. Itu nggak masuk prioritas juga? Nah, itu saya nggak tahu detailnya. Ya, Nah, detailnya itu harus tanya ke Mas Istana. Tommy Juwandono tuh, Wamenkyu yang baru tuh. Mungkin dia lebih megang datanya ya. Karena orang lebih banyak sekarang bicara masalah apa? Masalah makan gratis. Ya. Padahal lebih banyak juga yang lain. Nah, ini kalau soal makan gratis ya. Kemarin itu saya dengan sejumlah delegasi Golkar diundang ke Cina. Ya, terus mereka memaparkan tentang program makan gratis. Makan gratis sana itu baru sekitar 12 tahunan mereka laksanakan. Dan di sana itu kan ya walaupun ada 8 partai tapi kan itu single majority lah. PKC-nya ya. Nah, itu pun juga mereka bilang tahun pertama itu mereka hanya membagikan telur dengan susu kepada anak-anak kelas 6 ke bawah. Baru itu dulu setahun pertama gitu. Nah, baru bertahap sampai dengan sekarang bisa dibangun dapur-dapur di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, untuk membagikan makan siang gratis. Nah, anggarannya berapa gede? Kalau kita bandingkan ya, Bung Dev ya. Pak Prabowo sebagaimana kan sudah tahu kebutuhan fiskal untuk memperkuat pertahanan kita kan anggaplah 10% dari GDP ya, sekitar 385 triliun. Dan dilihat dari situasi geopolitik sekarang, mau nggak mau itu memang harus dikejar seperti itu. Tapi di sisi lain, ada janji kampanye Pak Prabowo yang juga harus jalan. Seperti yang tadi Bung Dev jelaskan, masalah makan siang gratis yang mungkin anggarannya 400 sampai 500 triliun. 70. Ya, 70 triliun. Tapi kalau dilihat dari kalkulasi yang pernah 2 hari terakhir kalau nggak salah, Pak Hasyim Joyokusumo bahkan tidak hanya makan siang gratis, tapi juga kepada ibu hamil. Dan kalau misalnya si anak itu punya sekolah, akan diberikan juga buat adiknya di rumah, seperti itu. Jadi anggarannya akan lebih membengkak. Nah, kalau dibuat pilihan, Bung Dev, sebagai Komisi 1 yang juga dari Partai Golkar, pilihan yang harus diambil Pak Prabowo, apakah harus memilih atau harus dua-duanya harus jalan? Ya pasti dia kejar untuk semuanya berjalan, tapi kan paling nggak kan bertahap, ya. Kalau memang ada, jadi kan ini programnya kan banyak kan, makan siang gratis, terus belum ibu hamil, terus pembangunan infrastruktur segala macam. Sementara kan kemampuannya hanya segini, paling nggak dia dikasih insentif dulu awal dulu supaya mulai bergerak dulu. Nah, nanti seiring waktu berjalan gitu ya, mana yang hambatan yang paling sedikit itu yang ditumbuhkan lagi di tahun berikutnya. Ya, kita bicara kan ya inilah 5-10 tahun deh, ya kan. Nah, kita anggap Pak Prabowo itu bisa 2 kali lah, 5-10 tahun. Nah, jadi dalam 2 kali ya? Kan bisa catat ya. Bisa 2 kali. Aku catat ya, lo nggak politisi soalnya. Kan artinya Golkar mendukung tuh 2 periode juga nih Pak Prabowo. Ya, kita satu dulu. Satu dulu. Nanti di 29 kita duduk lagi. Iya. Gitu ya. Ya. Nah, terus ya dari tahapan-tahapannya kita bisa lihat lah mana yang paling cepat bisa kita genjot supaya targetnya bisa tercapai. Berarti kembali ke industri pertahanan ini, industri militer kita itu untuk mencapai kemandirian itu kira-kira butuh berapa periode lagi itu? Ya, butuh. Kalau ngomong gitunya ya kita harus bicara detail lagi ya. Targetnya apa, tahapannya seperti apa gitu ya. Artinya kita kan nggak untuk mendapatkan sosok seperti Pak Prabowo ini kan kita juga nggak tahu nanti ke depan ya. Bisa 2 periode artinya dia akan berpikir ke arah sana. Gini kan kalau kita lihat negara-negara kayak Asia atau Turki, Korea, even Japan ya gitu kan, yang industri alutsistanya cepat maju berkembang. Kenapa? Karena kan mereka memiliki natural predatornya lah, ya kan. Kayak Cina kan ada konflik sama sebelah-sebelah yang pernah sama Jepang, pernah sama India gitu kan.
pernah ada konflik. Jadi sehingga mereka harus mendorong, memajukan Betul. industri. Ya. Jadi ada latar belakangnya ya. Sama juga Korea. Korea semua masyarakat Seoul setiap hari itu tidur dengan bayang-bayangan bahwa akan bom nuklir gitu kan. Nah, jadi kan makanya secara otomatis mereka terus membangun industrinya. Ya, kita memang beruntung kita tidak memiliki natural predator yang aktif. Ya, ancaman selalu ada. Ya, kan? Australia bukan ancaman? Gue bilang ancaman selalu ada, tapi kita tidak memiliki natural predator yang setiap saat udah siap menyerbu gitu, gitu kan? Tapi kan kebutuhan alutsista di enggak, jadi gini. Konflik nih, Myanmar konflik, Thailand konflik, Filipina konflik di dalam. Itu kan konflik internal, konflik internal. Nah, tapi nggak gini. Nah, bukan berarti kita ini tidak ada alasan untuk ngedrive. Kita harus ada alasan ngedrive. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, untuk kita supaya memiliki kewibawaan tinggi secara regional ataupun secara global, ya defense kita harus ada di tatanan yang sejajar. Gitu ya. Kalau kita lihat lah kayak misalnya Swiss, karena cuma sempit, penduduknya mungkin cuma 3 kabupaten atau mungkin cuma 2 kabupaten kalau di Jawa. Nah, akan tetapi industri militernya luar biasa. Banyak yang nggak tahu. Peluru-peluru, scope, apapun juga misal banyak buatan Swiss. Mereka sudah develop gitu. Nah, padahal mereka nggak punya musuh ya kan? Punya musuh, mereka tuh negara paling neutral. Kenapa kok mereka bisa berkembang industri pertahanannya? Karena mereka neutral, mereka harus develop kemampuan mereka agar tidak ada ancaman dari samping-sampingnya. Kan mereka itu kan the center of Europe. Berapa kali perang dunia mereka aman terus. Nggak punya militer juga sebetulnya. Nggak punya militer. Tanda kutip ya. Padahal semua punya pangkat wajib militer. Defense mereka paling hebat itu adalah pegunungan mereka yang mengelilingi Swiss gitu. Jadi menyulitkan orang itu untuk invade. Vatikan, secara politik, Paus kan juga dijaga oleh tentara. Komisi 1 DPR itu secara politik, Bung Dev, selama ini, anggaplah 10 tahun, mungkin Bung Dev sudah 2 periode ya di Komisi 1 ya? Alhamdulillah. Nah, secara politik, sebenarnya wakil rakyat kita di Komisi 1 itu mendukung nggak sih kemandirian industri pertahanan? Sangat mendukung. Nah, kalau sangat mendukung, kenapa untuk anggaran untuk memenuhi 10% dari GDP itu kayaknya bukan di kita sepenuhnya. Oh gitu. Kan untuk ngebahas anggaran itu kan harus ada persetujuan dari Bappenas, persetujuan dari Kemq, dan juga dari Presiden. Nah, Presiden Jokowi ya, kan dia juga memiliki objektivitas utamanya dia. Nah, ya jadi makanya dia pasti memberikan ruang untuk Kemhan mendevelop segala macam hal dan itu terbukti dalam kebijakan-kebijakannya. Nah, hanya saja ya kan kayak IKN itu kan juga membutuhkan investasi yang besar, baik dari pemerintah juga dari swasta. Terus juga belum PSN lainnya ya, proyek strategis nasional. Nah, ini kan semua berkaitan. Jadi dengan kita membangun industri pertahanan kita, negara wibawa, ya, terus juga membangun infrastruktur secara masif, ini mempercepat roda perekonomian. Kalau kita mau dengar nih bocorannya dari RUU TNI, itu apa bicara itu atau bicara yang nggak enak nih bisnis TNI segala macam? Apa yang dibicarakan nih? Kalau yang bisnis TNI saya nggak tahu karena ini justru nggak masuk di DIM awal. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Saya juga kaget kenapa Kababinkum tiba-tiba bicara minta penghilangan pasal tentang bisnis TNI gitu. Yang masuk berarti poin-poin yang tadi ya masalah. Ya, Pak. Yang pasti kan hanya 2 pasal awalnya itu pembahasannya itu soal usia, ya, sama soal penempatan personil TNI di kementerian sesuai dengan izin presiden. Sama yang boleh berbisnis atau berusaha atau tidak, itu kan penambahan. Itu penambahan. Jadi bukannya diizinkan, tapi pasal pelarangannya itu dihilangkan. Artinya ada, kalaupun berbisnis biasanya kalau nggak dilarang, itu biasanya ada izin komandan kan. Ya, cuman itu sesuatu yang natural sebetulnya kan. Apa sih masalahnya sampai karena gini Bos. Kita lihat dulu historinya. Undang-undang ini dibuat tahun 2001 atau 2002 ya? Aku lupa ya. 2001 atau 2003 undang-undang itu dibuat. Undang-undang itu dibuat, masuk pasal itu. Nah, pasal itu masuk kenapa? Jadi kita lihat dulu sejarahnya. Kenapa pasal itu ada sampai perlu ditulis TNI dilarang berpolitik, dilarang ini, dilarang itu, terakhir dilarang berbisnis. Nah, kita lihat dulu sejarahnya. Kenapa? Difungsi dalam tanda kutip. Ya kan waktu itu kan karena difungsi segala macam. Nah, bila mana saat ini ya
kekhawatiran, ketakutan itu atau pelanggaran itu sudah tidak relevan, ya oke. Atau sudah ada aturan baru ya yang dibuat dalam PP ataupun undang-undang lainnya yang memastikan, eee, kesalahan yang dibuat terdahulu sudah terkoreksi. Iya, iya. Nah, baru kita bisa bicara, penghilangan gitu. Jadi jangan main asal, apa namanya, highlight terus delete dari undang-undang, tapi kita harus lihat dong, karena undang-undang itu kan payung hukum, Betul. memiliki efek yang Iya. panjang. Jadi Jadi jangan ngelihat bahwa, banyak prajurit apa namanya, prajurit 2, sersan-sersan, sulit, akhirnya harus berdagang segala macam. Ya oke, itu argumentasinya Anda. Tapi kita lihat dulu nih aturannya kenapa. Terus kalau kita hilangkan, dampaknya seperti apa, gitu. Jadi harus ada diskursusnya, harus ada pembahasan detailnya. Jadi jangan tiba-tiba, emosional sesaat untuk merubah undang-undang, ya, gitu. jadi memang rancangan RUU TNI ini memang revisi ya, revisi rancangan revisi RUU TNI ini memang bukan arahnya untuk memperkuat atau membuat industri pertahanan atau kemandirian industri pertahanan, nggak ada arah ke sana. Nah, yang justru menjadi Itu undang-undang yang terpisah. ya kan? Undang pertahanan ya. Kan orang berpikir sebenarnya awalnya RUU TNI itu bahwa TNI benar-benar akan diperkuat, ya kan? Ada semacam political will dari pemerintah dan juga DPR untuk memperkuat pertahanan, kan? Ternyata arahnya nggak ke sana, justru yang sifatnya lebih berbau kepada peran sosial atau sosial politik dari TNI, itu kan yang menjadi diskursus saat ini, Bung Dev. Nah, bagaimana Komisi 1 atau DPR melihat reaksi civil society terhadap pembahasan RUU itu, khususnya ketika peran-peran sosial politik TNI akan kembali diaktifkan? Apakah ini pesanan pesanan agar pada saat Prabowo menjadi presiden Prabowo sebagai presiden akan lebih powerful dengan menempatkan para militer aktif di berbagai instansi? Iya, kalau saya sih tidak melihat ke sana ya. Pertama, di fungsi TNI waktu zaman Orde Baru memang diatur di dalam undang-undang, karena ada undang subversif segala macam, terus juga polisi di bawah Mabes TNI, di bawah Kemhan. Nah, hal ini kan sekarang ini sudah tidak ada. Terus juga sosial media, ini kan sudah sangat terbuka. Jadi udah beda situasinya, sehingga kekhawatiran, ketakutan bahwa akan kembali lagi ke era dahulu segala macam, saya rasa sih itu tidak relevan. Tidak relevan. Walaupun ya dari kalangan akademisi, aktivis ya, kawan-kawannya Bang Indra lah yang dulu tahun 97, 98 teriak-teriak bakar ban gitu kan. Pasti terus memunculkan pemikiran tersebut gitu ya. Padahal yang meng-create RUU itu juga kita juga dulu. Di Pro Patria loh. Saya masih ingat itu dulu mensosialisasikan RUU pertahanan, RUU macam-macam itu sama Munir almarhum kan. Ya, semuanya kan, sekarang kan mereka juga udah masuk pemerintahan. Banyak masuk kader Gerindra. Ya. Artinya yang mungkin kita mau lihat di sini, ini kan bukan undang-undang payungnya, Bro. Itu kan dua fungsi ABRI itu kan dulu ada dalam TAP MPR dan segala macam. Iya, itu sebenarnya udah nggak ada. Artinya tuduhan-tuduhan itu hanya ketuduhan, kekhawatiran, ketakutan tersebut tidak relevan gitu. Kalau ditanya ke saya. Iya. Nah, tapi ya kalau namanya waspada, ya silakan aja. Itu kan di era demokrasi. Kalau kan pertanyaannya begini, Bung Dev, kenapa harus diselesaikan ketika ini kan periodenya mau berakhir? Kenapa nggak dilanjutkan oleh periode DPR yang baru? Kenapa harus dipaksakan harus diselesaikan ini? sekarang? Iya. Semacam ada agenda khusus gitu loh, seolah-olah ini pesanan. Saya bisa balik lagi tanya, kenapa tidak diselesaikan sekarang? Kan kita masih digaji. Anggota DPR masih digaji, kan? Jadi kita nggak boleh kerja gitu. Kalau memang bisa selesai ya kenapa tidak gitu loh. Gitu. Jadi jangan pemikiran kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kan. Kalau bisa diselesaikan kenapa ditunda gitu. Itu untuk masuk ke prolegnas itu susah loh, Bro. Benar. Sama loh, lobby-lobbynya ke sana dulu, ke sini dulu, baru masuk prolegnas. Dan ini udah kerja, masa nggak diselesaikan? Karena daftar urutnya itu ratusan, Bos. Undang-undang. Jadi kalau memang sudah masuk ke dalam daftar prioritas, bisa diselesaikan sampai dengan 30 September nanti, ya syukurlah. Artinya begini, kita ngeliat misalnya nih, Kapolda Jawa Tengah, sekarang digeser ke Kementerian Perdagangan kan. Itu kan di usia mau mendekatkan pensiun, itu yang mau diatur juga. Artinya nggak mungkin kan mereka perwira TNI ini masuk ke kementerian itu ketika mereka perwira menengah misalnya.
Bisa aja, bisa aja. Artinya pas usia-usia Kalau enggak, ya memang kayak gini, kalau secara undang-undang ya, semua personel TNI bisa ditempatkan. Jadi, di usia apapun ya? di usia apapun, di pangkat level manapun bisa gitu ya. Oh begitu? Heeh, jadi misalnya ada yang perlu untuk jadi direktur kah, atau jadi kanwil, kalau memang dibutuhkan ya itu Itu berdasarkan revisi yang sekarang, iya. ya Bukan kan? yang polisi, Bukan. yang polisi nih. Oh, yang polisi. Yang polisi kan prakteknya udah terjadi nih sekarang. Heeh. Yang TNI mau disamakan seperti itu? Iya, kurang lebih begitu. Jadi dan itu kan, tidak otomatis gitu. Iya. Jadi berdasarkan permintaan dan penugasan. Karena kita juga tahu kan banyak jenderal juga yang nggak punya meja, Bos. Benar. Ya Di banyak sebelah kita ini. banyak, motivasi sih sebenarnya Iya. dengan memperluas, jumlah instansi yang bisa ditempatkan oleh, TNI aktif, ya kan. Ya. Kalau di dalam Undang-Undang 34 yang belum direvisi atau yang akan direvisi ini, itu hanya 10 lembaga yang dimungkinkan untuk TNI aktif. Nah, sekarang 10 ya? itu Iya. 10 lembaga, sekarang itu nggak disebutkan berapa jumlahnya, cuman nggak dibatasin Iya. gitu loh, ya kan. Nah, ini yang bagi civil society seperti misalnya ya kayak Imparsial, ya Iya. kan. Wah, ini berarti Si Al-Araf. ada ruang gerak dari Ya. militer ya kan, Heeh. untuk menguasai seluruh dimensi kekuasaan di pemerintahan Iya. gitu loh. Iya, Karena presidennya militer. Nah kan itu kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Kira-kira yang lebih sederhana menjelaskannya bahwa itu tidak relevan tuh gimana menjelaskan ke kawan-kawan Iya, yang karena itu? apa namanya, accountability-nya itu sama Mhm, ya. Pertanggungjawabannya kan tetap pimpinan lembaganya sipil mhm. ya. Dan itu tetap di political appointees Yes. ya. Dan juga kalau penugasan-penugasan itu berdasarkan permintaan, Ya. bukan di penugasan dari Mabes TNI. Ya, Jadi ya. misalnya Jenderal Piliang, besok Anda jadi dirjen di Kemdagri gitu ya. Mhm. Bapak Jenderal langsung jadi dirjen di Hmm. Kementerian Pertanian. Nggak begitu, harus di Ya. sana yang minta gitu, harus sana yang butuh. Nah, orangnya pun juga disesuaikan gitu. Kalau memang nggak cocok bisa ditolak. Mhm. Nah tadi kan menarik tuh, misalnya masalah food estate. Ya. Ini proyek strategis nasional yang ada di Kemenhan. Ya. Tetapi di Kementerian Pertanian nggak ada orang Kemenhan. Kan menarik tadi itu. Nah, ya makanya Artinya itu dari Kemenhan bisa taruh orang. bisa taruh orang untuk Menteri dari militer begitu. ya bisa ditaruh di level apa namanya working levelnya ya. Ya. Apakah di direkturnya atau di dirjennya atau Supaya ada misalnya, kontrol juga dari Kemenhan. ya palingnya sebagai LO lah gitu ya. Mhm. Jadi supaya bisa kerjanya bareng. Yang penting kan objektifnya tercapai. Iya, iya, iya. Oke, Bung Dev, mungkin kita sampai di situ tentang pembahasan RUU TNI dan evaluasi Ya. Pak Prabowo sebagai Menhan di Yes. DPR ya selama ini. Artinya kalau sudah di 11 dari 10 itu sulit juga kita untuk Melawannya. mempertanyakan kembali atau walaupun itu hanya Karena itu penilaian jurusan dari MIPA. Golkar kan Nah, gitu. kalau dari FISIP bisa aja. Kita sama-sama FISIP nih. Nah, Itu urusan anak MIPA. Iya, Nanti kita iya, tanya anak MIPA. Anak jurusan matematika nanti. Nah, sekarang Bung Dev, ini kita masuk ke tentang diskusi tentang bagaimana komposisi kabinet ya. Ya. Bahkan kita dapat isu 20 dilantik, 21 sudah ada pengumuman kabinet. ya, saya juga baru baca tadi. Iya kan? Nah, artinya memang saat ini nama-nama itu memang sudah diproses oleh tim atau Pak Prabowo sendiri. Ya. Nah, Golkar sendiri, Ya. ya, Golkar adalah salah satu kontributor terbesar selain Gerindra, Demokrat dan PAN ya. Apakah kalau kemarin itu Pak Erlangga selaku ketum kan hanya meminta 5 kursi, ya kan? Ya. Nah, apakah hanya 5 kursi gitu loh yang akan dikasih Ya. oleh Pak Prabowo dalam kabinet nanti ketika undang-undang kementerian kan sekarang juga lagi direvisi nih. Ya. Artinya lebih dari 34 menteri bisa, ya kan? Nah, menurut Bung Dev gimana? Apa ya? Udah selesai itu ya? nggak Undang-undang itu nggak kementerian udah setimpal buat kami. Apa jangan-jangan 10 menteri nih dari Golkar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku nggak tahu persis sudah selesai. Kalau nggak salah sudah. Udah selesai. Udah selesai. Ya, karena bukan di saya, jadi saya nggak tahu persis. Tapi ya, saya baca saya cuma sudah selesai. Akan tapi kalau bicara kita jumlah sama lalu kita bicara individunya, siapa orangnya, ya itu harus tanya Pak Prabowo langsung gitu ya. Karena hak prerogatif. Hak beliau full untuk menentukan. Tapi kan secara hitung-hitungan sebagai ini kan sebenarnya tawar menawar lah, ya kan. Ada kontribusi yang tidak bisa juga
diabaikan oleh Pak Prabowo. Ya. Nah, dari Golkar sendiri minimal 5 itu harga mati atau enggak? Ya, itu, Pertanyaannya. ya kita tentu berharap bisa lebih lah. Iya. Nggak ada matian, nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Nggak ada itu. matinya. Kata Rara Guti 8 katanya. Kita tentu berharap bisa lebih. Ya. Tapi jangan kurang. Jangan kurang. Karena kita lihat begini, gejala-gejala bahwa Pak Prabowo lebih mementingkan dari Gerindra, ya kan sudah kebaca nih dari sekarang gitu. Nah, dengan banyaknya kabinet, memang dibikinlah semacam argumentasi ya untuk mengurus negara sebesar ini, ya kan. Wajarlah kalau misalnya bisa 40 sampai 45 menteri, seolah-olah ada argumentasi baru seperti itu, ya kan. Nah, dengan demikian ada celah bagi Golkar sebagai salah satu kontributor yang signifikan dalam memenangkan Prabowo Gibran kemarin untuk mendapatkan lebih dari 5 kursi. Nah, deal terakhirnya itu memang Pak Ketum yang tahu barangkali ya. Ya pastinya. Itu hanya diputuskan di ketua umum lah. Gue kan juga boleh mengkritik. Iya. Ini kan gini. Sebagai host juga analis. Gimana lu melihat orang dalam nih? Kalau jumlah kementeriannya sama dengan jumlah kementeriannya Pak Jokowi, tentu angka 5 kursi itu jadi make sense. Tapi masalahnya kan ada 40-an ini. Tidak make sense lagi kalau cuma 5 kursi, Bos. Bagaimana Bung Dev? Nah, artinya kalau memang sama. Artinya ada pos-pos menteri baru. Iya, portfolio kementeriannya sama dengan Pak Jokowi dan segala macam, K5 itu masuk akal. Tetapi kalau portfolionya berubah menjadi 40 dan segala macam, menjadi nggak masuk akal. Ya kalau memang ada ruangnya untuk penambahan, ya pasti kita akan welcome lah. Dan itu semua ya tergantung gimana diskusi antara Pak Ketua Umum dengan Pak Presiden terpilih nantinya, gitu ya. Kan komunikasi jalan terus. Nah, Iya, agak kena flu. Iya, ini mohon maaf nih. Ini kalau udah ngomong kementerian ini, langsung flu. Apalagi kalau ngomong kita. Iya. Apa Ketua Umum ini? Ketua Umum kita. Jadi kalau masalah jumlah menteri, apalagi portfolionya di mana, orangnya siapa, ya itu hanya benar-benar hanya Pak Erlangga dengan Pak Prabowo lah yang menentukan nantinya. Ya kita berharap tentu semaksimal mungkin. Dan di portfolio mana Golkar yang tidak boleh keluar dari Golkar? Ya. Misalnya kayak yang sekarang kan perindustrian, ya kan, Menko perekonomian, ya kan, apalagi Menpora. Gitu. Portfolio mana lagi? Perdagangan ya. Mungkin pertambangan, SDM misalnya. Ya bisa aja. Investasi ya. Pak Bahlil kan cukup vokal ya, orang Golkar kan itu. Dan bahkan sekarang Pak Bahlil juga. Pak Bahlil Golkar. Kemarin portfolionya enggak loh? Bukan ya? Enggak ya? Bukan. Makanya saya nanya. Golkar kemarin bukan. Portfolionya bukan Golkar. Ya kalau Golkar alhamdulillah. Iya, kalau Golkar ya. Iya. Gitu. Di portfolio mana Golkar yang relevan di situ? Oke, berarti Menko Perekonomian tetap. Ya gini. Saya juga susah juga jawab. Pertama, kan jumlah kementeriannya masih belum fix kan nih. Ya. Terus juga nomenklaturnya juga kita belum tahu apa-apa saja. Jadi portfolionya apa juga masih belum jelas. Yang baru pun belum dapat bocoran. Belum dapat. Yang baru belum dapat. Terus yang lama dipecah apa dirubah, memang jadi masih belum jelas. Jadi bukannya saya nggak mau jawab, teman saya juga sulit mau jawabnya gimana. Gitu. Cuman ya pasti ya kita ingin yang terbaik lah. Jadi Golkar itu stok kadernya banyak. Ya. Bisa ditempatkan di mana saja. Gitu. Mau buat di Kementerian Sosial, Kementerian Kemenpora ada, di Kementerian Naker ada orang. Semuanya ada. Termasuk untuk kandidat Menteri Pertahanan ada Pak Ludwig, ya kan? Nah, ya, itu juga bisa potensi. Apa itu sudah DPR. menjadi yang ditulis yang diorder oleh Pak Ketum? Siapa aja nih yang dari Golkar? Dan kan Bung Dev juga masuk. Amin. Amin. Ya. Ini cukup kalau Dev itu berhadapan dengan Dito nanti Menpora. Oh, gitu ya. Erick Thohir maksudnya. Bukan. Kalau nggak gini, dulu Dito tuh gantiin saya jadi ketua umum AMPI. Kan Dito ya. Lanjutin saya tukeran dong kita. Nggak apa ya. Iya nggak. Saya Dito juga performan juga sangat baik di Kemenpora ya. Jadi kalau dia nanti tetap di sana atau
geser kementerian lain juga pasti dia akan tetap yang terbaik. Tapi Bung Dev, publik justru melihat para politisi ini ternyata yang dipikirkan hanya kursi kekuasaan. Iya. Ya kan? Dengan penambahan dengan merevisi undang-undang kementerian ya toh yang bisa memungkinkan untuk lebih dari 34 kursi seperti sekarang. Apakah suara-suara publik itu layak untuk dipertimbangkan? Nah, konsekuensinya kalau itu didengarkan artinya semakin sulit nih pertarungan antar partai pendukung ya kan untuk meraih kursi di kabinet. Apa yang sebenarnya yang lebih bagus untuk kabinet ke depan? Apakah zakon kabinet, ya kabinet yang profesional, atau memang kabinet pola seperti yang dilihatkan oleh 10 tahun pemerintahan Jokowi? Ya, seolah-olah kayak seluruh partai ada. Seolah-olah kayak kalau naruh kader partai itu nggak profesional gitu kan? Seolah-olah begitu memang penilaian publik begitu. Penilaian, ya jadi itu kan penilaian publik, tapi kan nggak sepenuhnya selalu benar gitu ya. Kan kader-kader partai yang ditempatkan di posisi, kayak ini contoh Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian, kurang paham apa beliau soal perekonomian Indonesia, gitu ya. Begitu juga Kang Agus Gumiwang di Kementerian Perindustrian, performanya juga sangat baik, baik kebijakan, baik program, pelayanan publiknya juga terus meningkat. Gitu ya. Terus melakukan inovasi-inovasi, gebrakan-gebrakan untuk mempercepat proses pembangunan industri, manufaktur segala macam hal di Indonesia. Ya begitu juga dengan Pak Mas Dito ya. Kan juga pendekatannya terus juga pelibatan generasi muda itu juga sangat baik. Jadi walaupun ya misalnya saya nih dari partai, ketika saya mengabdi di tempat ya bukan berarti saya tidak profesional kan, saya juga bisa. Saya kan juga dulu pernah ada background profesional. Saya waktu itu pedagang juga, bos, kita pengusaha. Berhasil juga kita menjalankan bisnis kita ya. Kan berarti kan sudah membuktikan bahwa kita mampu beradaptasi di ruang lingkupnya. Ya kayak kata-kata ini, Bruce Lee, be the water. Put it in the bottle, becomes a bottle. Put it in a cup, becomes a cup. Be the water. Be the water. Be the water. Yang paling penting itu the waternya ya, bukan tempatnya. Iya, water ya kita bisa penjelasan tentang zakon kabinet harus direvisi kalau penjelasannya seperti ini. Ya waktu zakon kabinet kan Pak Bung Karno kan juga tidak terlalu enak dengan partai-partai yang saling menjatuhkan. Zakon kabinet itu kan paling lama. Pengertian umum zakon kabinet itu adalah orang profesional yang memang non partai begitu loh. Bos kabinet Juanda, yang disebut zakon kabinet itu kan kabinet Juanda. Memang paling lama 1,5 tahun. Tapi waktu itu kan kerja partai kan saling menjatuhkan, 9 bulan dijatuhkan, 9 bulan dijatuhkan. Ya beda situasinya. Ini kan sekarang tanggung jawab Partai Golkar besar nih, Bro. Ya. Sebagai the ruling party kan memang Partai Golkar ya, the rulernya Pak Prabowo. Yes. Nah, tanggung jawab yang besar ini kenapa gimana? lu bilang the ruling party adalah Golkar bukan Gerindra? Bukan, sebagai partai, tanggung jawab sebagai partai. Karena artinya tanggung jawabnya jauh lebih besar dari Gerindra yang menjalankan kekuasaan. Ya, kalau lebih besar sih nggak, sama lah. Kan Sama. kita semua kan bagian dari pemerintahan. Kita adalah tonggak-tonggak utama lah di dalam pemerintahan ini. Jadi kita ini di dalam Kim, ya, apalagi kalau sekarang ada nama baru, Kim Plus Plus. Kim Plus. Kim Plus Plus ya. Nah, tapi yang dalam konotasi positif ya. Sebenarnya Kim Plus Plus dalam konteks pilkada sih sebenarnya. Ya, tapi ujung-ujungnya kan bisa juga berkembang nanti. Iya. Pilkada juga pilkada mana, bos? Gitu. Pilkada mana? Tapi kan bisa juga nanti berkembang di pemerintahan pusat. Gitu. Nah, ada titipan nggak dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Menteri-menteri siapa aja yang direkomendasi? Yang Bung Dev dengar ya? Insya Allah ya. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, tapi Kim Plus tadi. Ini jangan-jangan memang ada usaha nih kayak PKS. Kok tiba-tiba PKS dukung Bobi nih di Sumut. Nah, sekarang lalu tiba-tiba RK on the way to Jakarta. Naik bus. Naik bus. Bukan bus. Lama bus. 4 jam. Bus cepet mas. Naik bus. Ya naik bus gitu kan. Dedi dikasih rekom sama Golkar. Jangan-jangan nih apa yang disebut Kim Plus ini PKS tiba-tiba meninggalkan Anies juga nih di Jakarta. Kita lihat nanti gimana. Kita lihat nanti apakah ada perubahan kebijakan di PKS dan apalagi PKS PKB dengan Nasdem atau gimana. Kita sing sabar Thomas. Ya, tapi ini menarik. Itu berarti bisa jalannya
nggak hanya sekedar pilkada bisa mempengaruhi kabinet. Ya mungkin. Ya, ini kan masih ada sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 6 kan, jadi masih ada sekitar berapa tuh? Hampir 2 bulan lah ya. 2 bulan menjelang pelantikan. Terus 21 pengumuman kabinet kan. Ini kita tunggu saja lah dalam 2 bulan ini. Tarik menariknya seperti apa? Apakah ada geser-geser posisi, kesepakatan, atau apapun itu. Apakah situasi sekarang ini kan Bung Dev juga pasti tahu lah ya bahwa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini kan selalu ingin dibenturkan ya, diadu domba lah ya oleh para pihak. Nah, situasi itu mempengaruhi Kim nggak kira-kira dengan dibentur-benturkan bahwa Pak Prabowo pasti nggak akan menjalankan IKN dan seterusnya, misalnya kayak begitu. Terpengaruh nggak sih menurut Bung Dev kedua tokoh kita ini? Tidak ya. Nggak terpengaruh. Ya. Itu kan memang upaya-upaya di luar, ya baik yang kecewa dengan hasil pileg kemarin, pilpres kemarin, emosi hasil pemilu, ya, lalu mengupayakan lah menciptakan reak-reak yang tidak bersambut, gitu. Kenapa? Karena ya buktinya Pak Prabowo terus kemana-mana itu kan berdasarkan arahan dari Pak Presiden. Pak Prabowo kan orangnya itu benar-benar taat. Pak Prabowo orangnya taat dan komit. Orang yang tidak komit sama dia. Berkali-kali. Dilihat kan, dulu di Pilkada DKI dukung siapa, habis itu pada nelikung gitu. Ya, jadi udah sering gitu, terulang. Tapi ya dia tetap komit. Nah sekarang dia masih adalah menterinya Pak Jokowi. Dan dia tetap komit, dan Pak Jokowi pun juga ada hubungan yang erat. Jelas lah Mas Gibran jadi wapresnya. Gitu. Ini kembali ke baju kuning nih, ke Golkar nih. Kalau aku kan secara struktural di DPD Golkar DKI, jadi nggak tahu DPP nih. Kabarnya ada percepatan Munas ini. Informasi yang beredar 1 minggu terakhir. Sampai saat ini tidak ada gerakan apapun. Maksudnya kalau percepatan Munas, Munaslup dong? Ya apapun lah namanya. Kalau di Golkar selalu bisa Munas. Belum ada ya? Sampai saat ini saya belum melihat ada upaya apapun. Saya tidak mendengar ada gerakan apapun. Gitu. Misalnya rata-rata semua masih fokus untuk persiapan pilkada ya. Karena kan hanya tinggal 3 mingguan lagi ya untuk pendaftaran kan. Tanggal 27 kan mulai pembukaan. 26 atau 27 ya? Lupa terus. 27. Ya, antara 26 sampai 29 lah pendaftaran itu. Ya pokoknya sekarang semua masih fokus ke sana sih. Tapi ada juga ketua-ketua DPD yang katanya nggak dapat rekom. Ini ketua DPD mungkin karena elektabilitas atau apa? Ada juga beberapa. Berarti itu hanya suara-suara segelintir orang aja, Ndra. Ada. Ya mana tahu besok meledak, Bos. Ya kan? Ya kalau tunggu besok lah, Mas. Udah lain lagi. Yang menarik justru ya, mumpung nih dari Golkar ada bersama kita, Ndra. Yang cukup mengagetkan adalah ketika Babah Alun, ya kan, ditarik, gitu loh, digantikan dengan RK. Padahal kan Babah Alun hampir seminggu ini atau 10 hari ini ya, keliling. Udah keliling ke semua media lah ya kan. Dan terlihat memang ada sambutan dari masyarakat. Tiba-tiba dimunculkan RK. Nah kemudian Babah Alun langsung bereaksi, langsung merapat ke Anies, ya kan. Gimana? Apa alasan Golkar kemudian menarik Babah Alun dari pencalonan? Belum menarik, suratnya kan belum dicabut. Betul, suratnya belum dicabut, tetapi sudah muncul bahwa ketika Golkar mendukung Deddy Mulyadi di Jabar, berarti kan otomatis RK. Ya, Babah Alun ditarik ke Jakarta. Babah Alun kan secara struktural masih di dalam DPP Golkar. Komunikasi ke Pak Ketua Umum juga tidak pernah terhambat, jalan terus. Gitu. Jadi ya kita sabar aja. Tunggu aja. Nanti ketika waktunya pasti akan. Ini jangan-jangan seperti Pilkada 2017 itu. Itu kan memang penentuan calon itu Ahok, 2 jam terakhir. Bukan, iya Anies ya. Anies itu kan 2 jam terakhir sebelum penutupan. Iya. Dan selalu begitu. Pilkada DKI selalu. Jangan-jangan ini sehari terakhir kita baru tahu nih, Bu. Anies waktu itu dari mana dia majunya? 2017 Gerindra. Dari Gerindra, dari PKS. Dan 1 jam terakhir kan. Ya. Kita lihatlah. Bukan sampai dengan kan penutupan tanggal 29 kan. Ya, pokoknya sampai tanggal 29 jam 00 ya masih bisa Nah, geser. Kalau Babah Alun kan memang sudah mendapat surat penugasan ya, baik untuk GUP maupun untuk Cagup, ya kan.
RK sudah dapat penugasan juga nggak dari? Oh, sudah lebih dulu. Udah, Sudah udah dulu. dulu, dari sebelum Artinya, pemilu. Zaki juga ya. Memang antara Zaki, Erwin, RK sekarang dengan RK. Baba Alun, ya kan? Hmm. Ini yang sekarang lagi ditimang-timang. Ya kita kan gini ya, terus ya sembari kita melihat dinamika politik secara nasional dengan secara lokal ya. Kenapa? Karena DKI atau DKJ nantinya itu kan biar gimana pun tetap jadi barometer politik nasional. Iya, betul. Ya, Pak Jokowi sebelum jadi presiden dari Jakarta. Bang Anies juga ketika maju tiketnya juga dari Jakarta. Jadi Jakarta ini menjadi barometer nasional lah. Nah, maka itu untuk kedepannya calon yang kita berikan ini ya harus yang bisa memiliki dampak potensi elektoral juga kepada partai untuk di pemilu yang akan datang. Oke, bukannya saya bilang bahwa akan dipersiapkan untuk menjadi capres atau gimana ya, tapi paling nggak bisa membantu meng-boost Partai Golkar lagi. Gitu kan kemarin itu kita dari 85 kursi naik jadi 102. Ya, kan nanti ke depannya bisa jadi 120 lagi. Berarti memang belum ada keputusan ya bahwa Baba Alun itu belum ada keputusan untuk tidak jadi Iya, menjadi kan cagup. surat instruksi ya kalau nggak salah, aku lupa ya. Instruksi ya? Instruksinya itu kan masih ada, belum Karena dicabut. sudah keluar di media, Bung Dev, bahwa Baba Alun ditelepon Ahok, ya kan, terus, "Ho, gue nggak jadi dicalonkan," katanya gitu loh. Dan itu kemudian ya menjadi konsumsi publik, gitu. Ya, itu kan baru komunikasi pribadi antara dua tokoh ya. Jadi ya sikap resmi partainya ya belum diumumkan. Jadi tapi ada juga informasi Baba Alun jadi wakilnya RK. Dan itu kayaknya agak mustahil ya karena apa memungkinkan sama-sama Golkar. Ya, kalau dilihat dari perhitungan politiknya sepertinya sulit ya. Sulit ya. Akan tetapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, Iya. ini politik kan semuanya nih. Secara kursi kalau hanya dua-duanya dari Golkar memungkinkan Ya, untuk bisa aja kalau artinya Deddy Mulyadi juga wakilnya dari Gerindra. Nggak ada kan Golkar mengajukan calon wakil? Belum. Kan DKI ini kan 100 berapa sih? 120 atau 110 kan? 110 kalau nggak salah. 106. 106 ya? Ya, kursinya. 106 ya. Jadi berarti kan butuh 21 kursi. Iya. Nah, Golkar kan hanya 10, jadi butuh 11 kursi lagi. Ya, nggak mungkin Golkar dari cagup dan cawagupnya nggak mungkin dari Golkar dua-duanya Ya, kan. Tergantung lah. Kan di Deddy bisa dititip juga wakilnya ya. Wakilnya asal kan belum ada. Golkar oleh belum partai-partai yang lain bisa saja. Bisa aja kesepakatan antara itu. Ya tapi kita nggak tahu lah. Ini kan kalau politik ini kan semuanya ever changing, tidak ada yang everlasting. Yang everlasting itu hanya personal interest, bukan common interest. Oh gitu. Kalau ada skenario bahwa dengan menarik RK ke Jakarta dan kemudian anggaplah ditandemkan dengan Baba Alun atau misalnya dengan Kaisang, ya, itu seolah-olah emang ingin mengunci PDIP, apa seperti itu? Mengunci PDIP agar... Ya artinya peluang PDIP untuk kansnya untuk memenangkan pilkada di Jakarta menjadi tipis. Nah itu kan strategi secara besar ya. Saya nggak bisa detail bahas itu karena bukan skop saya. Kalau ditanya skop saya mana ya pokoknya gimana semua calon Golkar menang. Gitu. Nah, terakhir nih Bung Dev. Silakan. Secara komunikasi antara untuk pemerintahan yang akan datang, ya kan? Bagaimana hubungan Golkar dengan PDIP untuk misalnya ikut juga membantu atau ikut terlibat dalam kabinet? Apakah Golkar melihat sebagai pihak yang berseberangan? Kalau PDIP nggak usah diajak, apakah seperti itu sikap Golkar atau seperti apa? Kalau Golkar itu sama kayak kebijakan politik luar negeri Indonesia mengenai hubungan antar partai politik. Kita selalu membuka komunikasi dengan semuanya. Ya memang ada momen-momen tertentu kita berseberangan pada saat pilkada, pileg, pilpres, ataupun juga penentuan-penentuan hal strategis. Ya. Akan tapi kita selalu membuka komunikasi dengan segala pihak ya untuk mencapai kemenangan yang bersama. Jadi keputusan yang mufakat. Nah itu karena penting juga untuk baik di parlemen ataupun di eksekutif ya, baik sama-sama kuat sehingga semua kebijakan-kebijakan itu bisa terkawal dengan baik. Itu artinya apa, Bung Dev? Apa artinya memang jika memang Pak Prabowo yang menginginkan PDIP sebagai penyeimbang ya kan untuk bergabung, artinya Golkar tidak ada masalah begitu prinsipnya.
Ya kita sih nggak pernah menghalangi itu, karena itu kan semua tergantung bagaimana Pak Prabowo berkomunikasi dengan Kim untuk, kita membuka komunikasi dengan semuanya. Jadi ya Hmm. Golkar sih tidak pernah, menutup pintu, ya kembalikan kepada, kesepakatan bersama saja. Oke, jadi jelas Indra ya, Golkar memang ingin menjadi pemersatu nih sepertinya, ya toh? Partai tengah, Bro. Partai tengah. Ya. Baik, Bung Dev, kita udah hampir 50 menit, ya nggak terasa. Sebagai penutup, Bung Dev, Ya. seperti biasa, Indra Jaya Piliang akan membawakan Puisi. puisi. Ini kita tunggu. Terbunuhnya seorang pejuang. 7 butir peluru menembus paru-paru, hentikan detak waktu. Jiwanya melayang, terbang, hinggap di dada Garuda, membawanya ke surga. Jangan, kembalikan aku ke medan perang, katanya memaksa. Buat apa? Bukankah kau sudah tiada? Tanya malaikat pembawa singgasana untuknya. Aku tidak merasakannya. Kenapa? Tanyanya tak mengerti. Karena kau mati muda dengan perkasa. Atas nama iman kau zuhud terhadap dunia. Sahut bidadari yang mengipasi. Dan sang penjuang tertidur tak sempat mengerti. Lewat mimpi dia berkata kepada saudara-saudaranya yang kelelahan di tenda-tenda padang tandus gurun Sahara. Berjihadlah atas nama cinta. Jangan tanamkan bendera dendam, benci dan angkara murka dalam dadamu. Hargai musuhmu sebagai manusia. Perang diadakan untuk perdamaian antara kelompok berbeda. Berjihadlah dengan pedang iman dan bendera cinta. Saudara-saudaranya tersenyum, menundukkan kepala. Bertahun-tahun mereka berjuang untuk menjadi pejuang. Pedokos 12 Februari 1995. Tetap berpikir merdeka 100%.